Ya, silahkan yang belum isi. Dan sebaik-baik berkurban bagi orang yang punya kelapangan harta adalah satu korban untuk satu ekor, atau satu keluarga untuk satu ekor. Jadi nggak mesti 7 untuk satu. Kalau kita sunnahnya fi'liyah, ngikut sunnah yang dibuat oleh Nabi, maka kurbannya mesti 1 ekor. Tapi kalau kita mau ikut sunnah takririyah saja, atau yang sahabat lakukan, Nabi menetapkan dan mengiyakan, nah boleh 1 ekor 7 orang patungan. Tapi yang terbaik tetap 1 orang atau 1 keluarga 1 ekor. Karena Nabi melakukan begitu. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kemudian puasa. Puasa yang disunnahkan sebenarnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu sunnah semuanya. Puasa. Kalau nggak dapat 9 hari itu kita puasa, pilih hari nggak apa-apa. Senin, Kemis, kemudian nanti Arafah. Kalau ibu-ibu, mohon maaf, yang Ramadannya kemarin ada puasanya yang tertinggal, ada kan? Ada nggak Bu? Nah, sebaik-baik waktu untuk menggantinya di 10 atau 9 awal Zulhijjah ini. Niatkan qadha puasa, ya, nanti gugur kewajiban puasa Ramadannya karena sudah diganti. Pahala puasa sunnah di 9 hari pertama Zulhijjah dapat. Nah, itu istimewa nggak? Jadi sekali berlayar 2 pulau terlewati. Kemudian kalaupun tidak juga lagi puasanya ya puasa Arafah 9 Zulhijjah, usahakan untuk berpuasa. Karena fadilah dan keutamaannya yukaffirus sanah al-madiyah, dapat menggugurkan dosa-dosa 1 tahun yang telah berlalu. Jelas Bapak Ibu? Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian amalan yang lainnya, perbanyak zikir. Kalau kita haji udah pasti zikir, talbiyah itu pasti setiap saat kita perbanyak zikir. Tetapi kita yang tidak haji juga disunnahkan memperbanyak zikir. Ya, terutama di sepertiga malam menjelang fajar. Apa itu zikir terbaik di waktu sahur adalah istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ya amal-amal yang terkait dengan harta kita, infak, sedekah, wakaf. Kalau kita mau melihat dan mengambil pelajaran penting dari ibadah haji, umroh yang inspirasinya dari Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang utama terkait dengan ibadah harta adalah wakaf. Karena dengan semua peristiwa yang dijalani oleh Nabi Ibrahim, anaknya, istrinya, dan keluarganya itulah kemudian yang menginspirasi kita untuk berwakaf. Ka'bah yang bangun siapa? Siapa yang bangun asasnya Ka'bah itu? Nabi Ibrahim dan Ismail. Artinya itu miliknya, tetapi kemudian diwakafkan, diserahkan untuk kepentingan orang-orang yang beriman. Begitu juga sa'i antara Safa dan Marwah, itu kan ibaratnya wilayah kekuasaannya Nabi Ibrahim. Tanah itu dia patok. Ibaratnya kalau orang tua kita dulu di kampung masih hutan belantara, kita mau buka kampung, kita mau buat kebun, itu kan kita tinggal menarik tali aja. Sejauh mana yang kita mampu untuk kelola, untuk kita tanami. Setelah itu menjadi kebun kita. Tinggal ngurus administrasinya. Nabi Ibrahim itu gitu juga. Dia yang awal membuka wilayah kota Mekah itu, termasuklah lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman,
tidak ada air antara Bukit Safa dan Marwah, yang di situ itu atas perintah Allah dia tinggalkan istri dan anaknya, yang kemudian di situ juga lah keluarnya sumur air Zam-Zam yang abadi insya Allah sampai hari kiamat tidak pernah kering, yang kita semuanya ingin minum air Zam-Zam tersebut. Jadi itu wakafnya keluarga Nabi Ibrahim. Sekarang pertanyaan kita, wakaf kita apa? Masih banyak lagi potensinya. Masjid ini butuh banyak harta untuk kita serahkan, yang kemudian nanti dikelola secara baik dan dipertanggungjawabkan. Dan insya Allah semakin banyak harta yang kita wakafkan, semakin banyak potensi pahala kebaikan kita akan dapatkan bahkan setelah kematian kita. Karena ada amalan meskipun kita sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Satu, wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang terus diajarkan. Jangan lihat, oh itu ustadz. Enggak, bapak sudah punya ilmu, ibu bapak ajarkan kepada siapapun. Ilmu yang baik itu insya Allah dia jadi jariyah. Yang ketiga adalah waladin salih yad'ulahu. Kita punya anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tua. Inilah yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan dapat kita isi 9 dan 10 hari utama di bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal soleh, apapun bentuk amal solehnya, terutama yang telah kita sebutkan dari awal tadi. Demikian, apakah ada sesi tanya jawab? Silahkan kalau ada. Bunda ada? Ya silahkan Bu. Mau daftar haji? Ibu mau daftar umrah? Saya tunggu ya Bu. Mohon maaf kalau ada travel misalkan di sini ya, Ustadz atau pengurus masjid ada travelnya, mohon maaf. Saya nggak paksakan jamaah untuk sama saya, tidak. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz. Yang mau saya tanyakan, yang pertama, saya sudah pernah mendaftar haji 2014. Terus saya pergi ke Depok menanyakan kapan saya berangkat. Katanya umur 76 tahun lagi ibu baru dapat giliran. Akhirnya saya berkesimpulan untuk mengambil uang haji reguler itu. Terus saya berniat ingin berangkat haji plus. Ternyata terlalu mahal banget Ustaz. Ya, 300. Ya, kira-kira solusinya apa? Terus saya dapat dari WA saya doa untuk mempercepat haji dan umrah. Kira-kira mohon penjelasannya Ustaz, kira-kira apa yang harus kami amalkan sehingga kami bisa cepat berangkat haji dan umrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sudah daftar haji reguler, kemudian ditarik, nggak jadi, berarti sudah batal ya Bu? Sudah batal. Sebenarnya ibu nggak mesti tarik kemarin itu, bisa kita bantu itu. Kalau usianya, faktor usia satu, yang kedua faktor yang lainnya, ya. Tapi yang sudah berjalan di atas 5 tahun, karena ibu sudah terlanjur tarik, ya apa namanya, solusinya adalah ibu berangkat dengan jalur yang bisa cepat berangkat. Kalau haji plus tadi kan antri juga tuh Bunda, 5 tahun paling cepat, ada yang 7 tahun ya. Tapi kalau ibu mau langsung berangkat, nanti kita upayakan dengan haji puroda. Tadi sudah saya sampaikan kan, haji puroda itu sisa kuota yang tidak terpakai, yang kemudian Kemenak dengan resmi ya memberikan kepada travel kuasa untuk mencari orang yang bisa berangkat. Tapi dengan biaya memang besar juga, tetapi tidak sebesar haji plus. Besarnya berapa tadi?
Kalau yang sama kita itu 215, ini yang baru berangkat 215. Ya. Kalau ibu mau lebih nikmat ibadahnya, 215 untuk haji tambah 30 juta untuk umroh. Jadi nanti setelah musim haji ibu berangkat lagi. Ya. Kalau enggak, ya udah hajinya aja. Yang jelas kan sempurna pelaksanaan ibadahnya. Kemudian apakah ada doanya? Ada. Doanya minta, ya Allah, aku mau haji tahun depan ya Allah, hajikan aku. Itu aja ibu. Tapi amalan, ya, diantara amalan nih ayah bunda sekalian, dalam riwayat hadis yang sahih, membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, ya, membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, itu kan ada fadilahnya. Apa diantara fadilahnya? Allah sinari dia antara satu Jumat ke Jumat yang lain. Itu satu. Yang kedua, Allah sinari dia dengan kemudahan jalan menuju Baitullah. Menuju Baitullah. Jadi amalan membaca surat Al-Kahfi itu juga menjadi wasilah daya tarik kita untuk bisa sampai ke tanah suci. Kalau niatnya haji tinggal kuatkan aja. Ya. Dengan Allah itu ayah bunda, transaksi aja. Dulu saya di pesantren, mohon maaf nih ya, amalan saya waktu di pesantren sering puasa. Sering saya puasa sunnah nih. Kalau ada yang saya inginkan, saya pasti nih jual nih puasa saya. Ya Allah, saya sudah banyak puasa nih. Tolong luluskan saya. Tolong juara 1. Tolong nilai mumtaz. Itu mohon maaf ya, ini pribadi saya. Karena saya pahami tidak ada pembelian yang gratis begitu saja dari Allah. Harus ada yang kita transaksikan. Ya Allah, saya sudah sholat duha terus nih setiap hari, nggak ada tinggal ya Allah. Tolong kasih saya rumah misalkan. Itu wasilahnya. Allah malu sama kita itu kalau kita sudah buat sesuatu amalan lantas kita minta yang lain. Allah malu tidak ngasih. Karena kan Allah yang katakan ud'uni astajib lakum. Doa kamu sama aku kabulkan doa kamu. Tapi pertanyaannya, Bapak minta sama Allah ini itu. Apa yang sudah Bapak buat untuk Allah? Itu pertanyaannya. Kalau Bapak sudah punya seperti tadi tuh, puasa, terus menerus puasa sunnah. Minta sama Allah, aku sudah puasa sunnah terus ya Allah. Tolong tahun depan saya haji. Begitu. Mustahil nggak? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kita buktikan ya bunda. Bismillah, kita ikrarkan. Tahun depan kita haji. Saya juga belum daftar nih untuk yang tahun depan. Tapi saya sudah bilang, Bismillah tahun depan saya haji. Nah, mudah-mudahan kita lihat hasilnya tahun depan. Kalau Allah panjangkan umur kita, kemudian Allah memang berikan jalan kemudahan untuk kita berangkat. Insya Allah saya sudah azamkan tahun depan saya yang bawa haji, yang bawa jamaah untuk haji. Saya belum tahu tuh iya atau enggak sama Allah, tapi saya sudah bismillahkan. Saya sekarang teman saya itu yang sedang membimbing, dia kirim foto sama saya. Ketemu dengan orang yang nggak pernah ketemu di sini, dia foto, Ustadz, ada yang kirim salam sama Ustadz. Saya lihat, siapa itu ya? Cuman memang jamaah kita. Terus saya bilang, kirim salam balik. Saya minta doa, tahun depan saya bawa haji, saya bilang. Itu aja saya bilang. Ngapain juga dia? Tiba-tiba ada beberapa orang tuh WA nunjukkan sekarang proses semua rangkaian haji. Dia kirim, Ustadz ada yang kirim salam, Ustadz ini jamaah Ustadz. Ya udah saya balas saja, Waalaikumsalam, minta tolong doakan saya tahun depan berangkat haji membawa jamaah. Optimis Bu, insya Allah ya Bu, insya Allah.
Mau sama saya? Daftar lewat saya. Kalau mau sama yang lain silahkan. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma a'inna an nahujja baitikal haram wa an nazura ziyarah qabr nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kajian pada hari ini. Dan kami sampaikan kepada